또 할 때 사실 또 가슴이 울컥했죠. 아직도 우리 인도네시아 팬들이 나를 잊지 않고 있구나. 그 대신 또 한편으로는 또 시합을 졌으니까. Yes, mantap. Publik sangat girang. Tepat pagi ini, Timnas Indonesia Senior main lagi hari Minggu. Oman akan jadi lawan Timnas Indonesia. Yes, mantap. Publik sangat girang. Tepat pagi ini, Timnas Indonesia Senior main lagi hari Minggu. Oman akan jadi lawan Timnas Indonesia untuk merebut 1 tiket otomatis ke Piala Dunia. Dan kabar baiknya lagi, Shin Tae-yong ditunjuk untuk melatih Timnas Indonesia kembali. Dengan ini berarti peluang ke Piala Dunia masih ada. Erick Thohir akhirnya akui kesalahannya. Apakah benar begitu? Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Shin Tae-yong ternyata masuk 5 besar calon pelatih Timnas Indonesia. Seperti kita semua ketahui, PSSI dikabarkan sudah mengantongi 5 nama kandidat pelatih baru Timnas Indonesia. Di tengah proses tersebut, muncul kejutan besar ketika Shin Tae-yong ternyata masuk radar kembali. Mantan pelatih Garuda itu dinilai punya rekam jejak kuat dalam membangun fondasi tim nasional. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Shin Tae-yong dan Timur Kapade masuk radar PSSI. Dalam sebuah sesi di Bebas Podcast, Exco PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa federasi sudah mengantongi 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia. Menurutnya, daftar itu masih dalam tahap penggodokan sehingga rapat Exco belum dilakukan. Arya mengatakan saat ini ada 5 calon sehingga pemilihan belum bisa digelar karena para anggota masih menelaah profil masing-masing kandidat. Pernyataan ini langsung disambut oleh Andre Rosiade, penasihat Semen Padang, yang menjadi tamu dalam podcast tersebut. Ia meyakini 2 nama yang masuk daftar adalah Timur Kapade dan Shin Tae-yong. Feeling saya Kapade masuk, ada Shin Tae-yong juga, ucap Andre. Arya menambahkan bahwa siapapun boleh mengusulkan kandidat. Bahkan Effendi Ghazali pernah mengusulkan Kapade, sementara nama lain seperti Jesus Casas juga masuk pembahasan. Fakta 2. PSSI siapkan proses evaluasi dan interview minggu depan. Menurut Arya, semua nama yang masuk akan melalui evaluasi menyeluruh mengenai rekam jejak, filosofi permainan, dan kesesuaian dengan roadmap sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa usulan publik tetap dihargai, tetapi pada akhirnya keputusan final berada di tangan Exco PSSI. Jadi, semuanya bisa mengusulkan. Ada banyak yang dievaluasi untuk digodok, ujarnya. Rencananya, proses interview dengan beberapa kandidat akan digelar pekan depan. Langkah ini akan menjadi gerbang utama sebelum federasi menjatuhkan pilihan. Dengan 5 nama yang sebagian masih terikat kontrak, PSSI ingin memastikan tidak ada kesalahan dalam menentukan arah baru Timnas Indonesia. Fakta 3. Andre Rosiade dorong Shin Tae-yong untuk balikan dengan Timnas Indonesia. Andre Rosiade secara terbuka menyatakan dukungan agar Shin Tae-yong kembali menangani Timnas Indonesia. Menurutnya, pengalaman dan pemahaman STY terhadap kultur sepak bola Indonesia adalah nilai yang tidak dimiliki semua pelatih. Ia mengatakan dirinya adalah orang yang mengusulkan CLBK atau balikan dengan STY. Pelatih itu, menurutnya, bisa langsung bekerja karena sudah paham karakter pemain Garuda. Namun, Andre menegaskan bahwa bila STY kembali, ia harus diberi target konkret. 2 target yang ia nilai realistis adalah juara Piala AFF 2026 dan lolos ke perempat final Piala Asia 2027. Target jangka pendek seperti ini diyakininya akan membantu arah kerja pelatih agar tidak keluar jalur. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini.
Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI, bravo Shin Tae-yong. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi pencarian pelatih baru Timnas Indonesia kali ini terasa berbeda karena dinamika yang muncul tidak sekedar soal memilih nama, tetapi juga mencerminkan kebutuhan federasi untuk menemukan arah yang paling tepat. Masuknya Shin Tae-yong dalam rumor 5 kandidat menunjukkan bahwa PSSI tampaknya masih mempertimbangkan kesinambungan, pengalaman, dan pemahaman terhadap kultur sepak bola Indonesia. Di sisi lain, kehadiran nama-nama baru seperti Timur Kapade menunjukkan adanya keinginan membuka peluang bagi pendekatan yang lebih segar dan modern. Lebih lanjut, keterlibatan publik, pengamat, hingga tokoh seperti Andre Rosiade membuat proses ini terasa lebih hidup. Banyaknya usulan dan diskusi publik justru menghadirkan tekanan agar keputusan PSSI benar-benar matang. Namun, transparansi seperti ini sebenarnya positif karena menunjukkan bahwa federasi tidak mengambil keputusan secara tertutup. Yang terpenting, siapapun pelatih yang dipilih nanti harus diberi ruang kerja yang jelas, target yang realistis, dan dukungan penuh. Timnas membutuhkan arah yang konsisten, bukan perubahan taktis yang berulang setiap pergantian pelatih. Keputusan kali ini bisa menjadi titik balik besar bagi sepak bola Indonesia jika dikelola dengan tenang, objektif, dan terukur. Perjalanan menuju perubahan besar memang tidak pernah mudah, tetapi justru dari proses inilah kekuatan baru bisa terbentuk. Apapun keputusan yang diambil nanti, yang terpenting adalah keyakinan bahwa setiap langkah membawa Timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Tetaplah optimis, karena sepak bola selalu memberi ruang bagi kejutan dan kebangkitan. Selama ada tekad, kerja keras, dan dukungan yang tidak pernah putus, mimpi besar selalu punya kesempatan untuk menjadi nyata. PSSI gelar interview 5 kandidat calon pelatih Timnas Indonesia pekan depan. Pelantikan pelatih baru Timnas segera. Sebelumnya diberitakan, PSSI resmi memasuki fase krusial dalam pencarian pelatih baru Timnas Indonesia setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia 2025. 5 kandidat sudah berada di tangan dan pekan depan PSSI mulai melakukan langkah yang paling menentukan, sesi interview. Berikut ini 3 faktanya. 1. Tahap interview dimulai. PSSI masuk fase penentuan. PSSI akhirnya bergerak ke tahap paling sensitif dalam proses mencari juru taktik baru untuk Timnas Indonesia. Ketua BTN PSSI Sumarji mengungkap bahwa pekan depan 5 kandidat pelatih dijadwalkan mengikuti wawancara resmi sebagai bagian dari proses seleksi. Wawancara ini melibatkan dirinya, anggota Exco, serta Direktur Teknik PSSI Alexander Zuirs. Dalam penjelasannya kepada media di GBK Arena, Sumarji mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap kandidat benar-benar memahami kebutuhan Timnas Indonesia dan memiliki rekam jejak yang kuat. Ia menegaskan bahwa proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak ingin terburu-buru. Berkaitan dengan kelima pelatih ini, kami, Coach Alexander bersama Exco yang ditunjuk salah satunya saya, diminta melakukan interview, ujar Sumarji. 2. 5 kandidat masih dirahasiakan. Ada yang terikat kontrak klub dan timnas lain. Salah satu hal yang paling membuat penasaran publik adalah identitas kelima calon pelatih tersebut. Namun, PSSI memilih menjaga rapat nama-namanya. Sumarji menjelaskan bahwa kerahasiaan ini dilakukan untuk menghormati privasi para kandidat, apalagi beberapa di antaranya masih bekerja di klub maupun timnas negara lain. Ia menegaskan bahwa membuka nama-nama itu sekarang bisa memicu polemik dan berpotensi menimbulkan masalah profesional bagi para pelatih. Saya perlu jelaskan bahwa berkaitan dengan 5 nama ini sampai detik ini kami tidak akan buka, karena kami menghormati masing-masing pelatih kepala itu punya privasi. Yang kedua juga, para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara, jadi tidak mungkin kami akan membuka, tegasnya.
3. PSSI cari pelatih berkarakter tepat untuk Garuda. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setelah kegagalan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, PSSI tidak ingin mengulang langkah keliru. Mereka mencari pelatih yang bukan hanya berpengalaman, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan karakter pemain Indonesia. Sumarji menekankan pentingnya kesabaran dalam proses ini karena keputusan ini akan berpengaruh besar terhadap masa depan timnas. Ia meminta publik memahami bahwa pemilihan pelatih bukan sekedar mengejar nama besar, tetapi mencari sosok yang benar-benar cocok secara filosofi, gaya bermain, dan visi jangka panjang. Sekali lagi, kami mohon teman-teman untuk bersabar karena kami ingin mendapatkan pelatih sesuai apa yang menjadi karakter pemain-pemain kita dan bisa membawa timnas kita berprestasi ke depan, ujarnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI sedang berada di titik yang cukup menentukan. Ada kehati-hatian yang jelas, dan itu sebenarnya langkah yang tepat, mengingat kegagalan sebelumnya tidak boleh terulang. Kerahasiaan nama kandidat mungkin membuat publik penasaran, tetapi justru menunjukkan upaya PSSI untuk menjaga profesionalitas dan menghormati posisi para pelatih yang masih terikat kontrak. Yang terpenting sekarang adalah konsistensi. Jika PSSI sudah menekankan seleksi yang hati-hati dan berbasis kebutuhan karakter pemain Indonesia, maka keputusan akhirnya pun harus benar-benar mencerminkan prinsip tersebut. Publik berharap proses ini bukan formalitas, melainkan langkah nyata menuju timnas yang lebih stabil dan kompetitif. Setiap proses besar butuh waktu, dan di balik penantian selalu ada harapan yang tumbuh, termasuk untuk timnas Indonesia. Selama langkah-langkahnya dilakukan dengan benar, hasil baik akan menemukan jalannya sendiri. Tetap percaya bahwa perubahan membutuhkan kesabaran, dan setiap upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa kita semakin dekat pada prestasi yang selama ini diimpikan. Promosi mengejutkan, Nova Arianto bongkar rencana besar untuk Timnas U20 Indonesia. Sebelumnya diberitakan, PSSI resmi menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia setelah sukses membawa skuad U17 tampil impresif di Piala Dunia U17 2025. Dalam pengumuman di GBK Arena, Nova langsung menggelar janji revolusi. Berikut 3 faktanya. 1. Fondasi baru dari alumni Piala Dunia U17. Nova Arianto menegaskan bahwa tulang punggung Timnas U20 mendatang akan diisi oleh para pemain alumni Piala Dunia U17 2025. Ia bahkan sudah menyebutkan angka yang sangat spesifik. Sekitar 60% pemain U17 akan kita coba naikkan ke Timnas U20, ujar Nova di GBK Arena. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa ia ingin membangun kesinambungan jangka panjang dari generasi muda yang sudah teruji di panggung dunia. Nova juga mengakui bahwa para pemain U17 sudah melewati proses penting, mulai dari Elite Pro Academy hingga persaingan di level internasional. Karena itu, ia merasa lebih aman menjadikan mereka pondasi utama. Namun, ia memastikan bahwa tidak semua akan langsung dipanggil di tahap awal. Pemain U17 akan lebih difokuskan di TC lanjutan setelah seleksi awal. 2. Seleksi awal fokus pada pemain baru dan mereka yang sudah bermain di liga. Meski memprioritaskan lulusan U17, Nova tidak ingin menutup peluang bagi pemain lain. Pada tahap awal, ia justru akan membuka pintu seleksi untuk nama-nama baru. Ia menegaskan bahwa untuk level U20, profil pemain yang ia butuhkan sudah berbeda. Jika mencari pemain U17, itu cakupannya luas, dari EPA hingga klub, namun untuk U20, saya cari pemain yang sudah tampil di kompetisi, ujarnya. Nova menekankan bahwa pemain U20 harus memiliki 2 hal penting, yaitu kualitas teknis dan kesiapan mental. Ia menyadari tekanan di level ini jauh lebih besar, apalagi Timnas U20 dibebani target besar, yaitu lolos ke Piala Asia U20 2027 dan Piala Dunia U20 2027. Karena itu, ia hanya ingin pemain yang benar-benar matang, berkarakter, dan mampu menghadapi beban kompetisi internasional.
Secara karakter dan psikologis pasti berbeda. Di U20 banyak yang sudah main di liga, jelasnya. 3. Pantau diaspora dan cari talenta yang sesuai usia untuk perkuat tim. Nova juga memberi sinyal bahwa komposisi tim tidak akan melulu dari pemain lokal. Ia membuka peluang untuk memanggil pemain diaspora yang sesuai dengan kriteria usia dan kebutuhan tim. Termasuk ada beberapa pemain diaspora yang coba kita intervensi dan inventaris lagi agar nanti bisa mendapatkan tim terbaik, tuturnya. Meski mayoritas tetap berasal dari tim U17, ia menegaskan bahwa kesiapan usia tetap menentukan. Ia tidak ingin memaksa pemain yang belum matang hanya karena nama besar atau rekam jejak. Menurutnya, pembangunan tim harus realistis dan berbasis kesiapan individu. Usia sangat berpengaruh, ujarnya. Dengan pendekatan ini, Nova ingin menyatukan talenta dari berbagai jalur, baik akademi, liga lokal, maupun diaspora, agar timnas U20 menjadi skuad paling kompetitif dalam beberapa tahun ke depan. Lebih lanjut, situasi yang terjadi di timnas U20 Indonesia saat ini menunjukkan sebuah fase penting dalam regenerasi sepak bola nasional. Keputusan Nova Arianto untuk mengangkat para pemain alumni Piala Dunia U17 2025 tampak cukup logis. Mereka adalah kelompok yang sudah terbiasa menghadapi tekanan besar, memiliki pengalaman internasional, dan memahami model permainan yang selama ini dibangun sejak usia muda. Konsistensi seperti ini jarang terjadi di Indonesia, sehingga langkah Nova patut diapresiasi. Namun, pendekatan ini juga membawa tantangan tersendiri. Memprioritaskan 60% pemain U17 berarti Nova harus memastikan bahwa transisi mereka menuju level yang lebih tinggi berlangsung mulus. Tidak semua pemain muda siap melompat dari kompetisi usia ke persaingan yang lebih keras. Karena itu, keputusan Nova untuk menyeimbangkan antara pemain alumni dan pemain baru yang sudah tampil di liga menunjukkan pemikiran yang matang. Ia tidak terjebak pada romantisme generasi tertentu, tetapi tetap membuka ruang bagi talenta yang lebih siap secara teknis maupun mental. Adanya pemantauan pemain diaspora juga memperlihatkan visi yang lebih modern. Timnas saat ini tidak bisa dibangun hanya dari satu sumber. Talenta terbaik bisa muncul di mana saja, dan membuka pintu bagi pemain diaspora adalah langkah realistis untuk bersaing secara global. Meski begitu, Nova tetap menekankan bahwa usia, kesiapan, dan karakter harus menjadi pertimbangan utama. Pendekatan ini membuat proses seleksi berjalan lebih objektif, tidak sekedar mengejar popularitas atau ekspektasi publik. Secara keseluruhan, Nova Arianto sedang membangun fondasi yang ambisius namun terencana. Tugasnya tentu tidak ringan, apalagi dengan target besar menembus Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2027. Tekanan akan datang dari berbagai arah, tetapi jika ia mampu menggabungkan pemain muda yang sudah teruji dengan talenta baru yang matang, timnas U20 berpotensi memasuki era yang lebih kompetitif dan stabil. Ini bukan hanya soal mengganti pelatih, tetapi membangun budaya sepak bola yang lebih berkelanjutan. Setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian untuk berubah. Timnas U20 sedang memasuki babak baru, dan proses ini mungkin penuh tantangan, tapi di sanalah peluang muncul. Selama kerja keras, disiplin, dan keberanian terus dijaga, mimpi besar bukan hanya mungkin, tapi bisa diraih. Terus percaya, terus berjuang. Indonesia bisa! Breaking news, ranking FIFA Timnas Indonesia per November 2025 tidak turun. Sebelumnya diberitakan, posisi Timnas Indonesia nyaris tergeser, tapi inilah alasannya mereka tetap bertahan di ranking FIFA. Sebelumnya diberitakan bahwa Timnas Indonesia sempat berada dalam ancaman turun peringkat akibat kemenangan Suriname di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Namun, drama di laga terakhir kembali mengubah situasi. Berikut ini 3 faktanya. 1. Suriname sempat geser Indonesia lalu tersandung di laga penentuan. Posisi Timnas Indonesia sebenarnya sempat berada di ujung tanduk. Kemenangan Suriname 4-0 atas El Salvador membuat mereka melesat naik 5 peringkat
dari posisi 126 ke 121 dunia. Lonjakan besar itu membuat Indonesia sempat tergeser ke peringkat 123 meski tidak memainkan pertandingan sama sekali di FIFA Matchday November 2025. Namun, situasi berubah drastis pada laga berikutnya. Suriname harus tumbang 1-3 dari Guatemala pada pertandingan pamungkas Grup A kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan itu sangat mahal karena membuat Suriname kehilangan 10 poin ranking FIFA. Mereka terperosok kembali ke posisi 123, sedangkan Indonesia kembali naik dan menetap di posisi 122 dengan 1.144,73 poin. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia aman tanpa harus berkeringat di lapangan, sebuah ironi yang justru menguntungkan skuad merah putih. 2. Negara-negara Asia Tenggara lain justru melesat. Saat Indonesia bertahan di posisi yang sama, beberapa negara rival di Asia Tenggara justru meraih kenaikan signifikan. Thailand, Vietnam, Malaysia hingga Singapura kompak membukukan tambahan poin dari serangkaian laga uji coba dan kualifikasi. Thailand naik 1 peringkat ke posisi 95 usai meraih kemenangan 3-2 atas Singapura serta menggilas Sri Lanka 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia dan Vietnam naik 2 tingkat masing-masing berkat kemenangan penting atas Nepal dan Laos. Vietnam bahkan memperbaiki posisinya hingga peringkat 109 setelah menang 2-0. Singapura menjadi kejutan terbesar setelah menang 2-1 atas Hong Kong dan memastikan lolos ke Piala Asia 2027 untuk pertama kalinya sejak 1984. Mereka melesat 4 peringkat ke posisi 151. Meski kalah dari Thailand, raihan poin dari laga resmi mengangkat mereka jauh lebih tinggi dari prediksi. Fenomena ini menunjukkan peta persaingan Asia Tenggara semakin ketat dan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. 3. Ranking dirilis cepat untuk kebutuhan pot drawing Piala Dunia 2026. FIFA merilis ranking terbaru ini lebih cepat dari biasanya karena berhubungan langsung dengan penentuan pembagian pot untuk drawing Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 negara nantinya akan dibagi ke dalam 4 pot yang masing-masing berisi 12 tim. Pot 1 berisi tim besar seperti Spanyol, Argentina, Brasil, dan Inggris. Sementara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut masuk sebagai tuan rumah. Pot 2 dan pot 3 diisi kombinasi tim Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Sementara di pot 4 terdapat negara-negara seperti Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, hingga Selandia Baru. Meskipun Indonesia tidak terlibat dalam pembagian pot ini, posisi ranking tetap penting untuk mempengaruhi lawan di masa depan, peluang undangan uji coba, serta pertimbangan di berbagai agenda kompetisi resmi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa meski Indonesia tidak mengalami penurunan ranking, posisi 120 dunia ini sebenarnya belum mencerminkan stabilitas yang ideal. Fakta bahwa peringkat Indonesia bergantung pada hasil pertandingan negara lain memperlihatkan bahwa fondasi poin FIFA kita masih rapuh. Ketika negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura justru meroket berkat hasil positif di laga resmi, Indonesia terlihat stagnan karena tak absen bertanding. Ini menjadi alarm bahwa untuk bisa naik signifikan, Indonesia harus aktif mengatur pertandingan kualitas dan meraih kemenangan di momen resmi, bukan sekedar berharap pesaing terpeleset. Selain itu, tren kenaikan negara ASEAN lain menunjukkan bahwa kawasan ini semakin kompetitif dan tidak ada lagi negara yang benar-benar tertinggal. Jika Indonesia tidak bergerak cepat menambah jam terbang internasional dan memperbaiki kualitas pertandingan, bukan tidak mungkin negara-negara yang kini berada di bawah justru melewati kita di periode berikutnya. Situasi ini seharusnya menjadi dorongan bagi federasi dan tim untuk lebih berani mengambil langkah strategis demi memperkuat posisi di ranking FIFA yang berdampak luas pada masa depan sepak bola nasional. Setiap langkah kecil tetap membawa Indonesia lebih dekat menuju level yang lebih tinggi. Bertahannya peringkat FIFA kali ini bisa menjadi pengingat bahwa peluang selalu ada, asalkan kita berani bergerak.
Jangan terpaku pada apa yang belum dicapai, tapi fokuslah pada apa yang masih bisa diperbaiki dan dikembangkan. Setiap pertandingan adalah kesempatan, setiap latihan adalah investasi, dan setiap kegagalan adalah bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Sepak bola Indonesia sudah sering membuktikan bahwa dukungan, kerja keras, dan keberanian mengambil risiko dapat mengubah hasil akhir. Jika negara lain di kawasan bisa melesat, Indonesia pun bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Tetap percaya pada proses, tetap dukung tim, dan terus yakin bahwa masa depan sepak bola Indonesia bisa semakin cerah ketika semua bergerak dengan semangat yang sama. Wow, Kevin Dix bikin sejarah di Bundesliga sebelumnya diberitakan. Pemain berdarah Indonesia, Kevin Dix, resmi mencatat sejarah setelah bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2025. Ia menjadi sosok pertama dari Indonesia yang tampil di Liga Jerman, sekaligus langsung memberi dampak lewat performa apik dan sebuah gol di awal musim ini. Dan berikut ini 3 faktanya. 1. Jejak sejarah di Bundesliga. Kevin Dix merapat ke Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim panas 2025 setelah kontraknya berakhir bersama FC Copenhagen. Rekrutan ini terbilang berani dari pihak Gladbach sebab mereka langsung mengikat Kevin dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2030. Rekor itu membuat Kevin menjadi pemain berdarah Indonesia pertama yang mentas di Bundesliga. Momen tersebut disambut dengan kebanggaan oleh Kevin. Dalam wawancaranya di kanal YouTube resmi Borussia Mönchengladbach, ia mengungkapkan rasa tidak percaya bisa menuliskan namanya dalam buku sejarah sepak bola Indonesia. Saya bangga menjadi orang Indonesia pertama yang bermain di Bundesliga, tutur Kevin. Ia melanjutkan bahwa dirinya ingin meninggalkan warisan yang berarti, meninggalkan warisan untuk nama saya sendiri dan saya bangga akan hal itu, yaitu bermain untuk Indonesia di Bundesliga. Debutnya pun tidak sekedar formalitas. Kevin langsung menunjukkan ketenangan dan kedewasaan bermain sebagai bek serbabisa, membuatnya menjadi pilihan reguler dalam skema tim asuhan pelatih Gladbach. 2. Kontribusi nyata di atas lapangan. Sejak mengenakan seragam Die Fohlen, Kevin Dix tampil konsisten dengan 10 penampilan dan 1 gol yang penting bagi laju tim. Salah satu performa terbaiknya hadir saat Gladbach menang 3-1 atas FC Köln, di mana Kevin turut menyumbang gol yang membuatnya mencuri perhatian publik Jerman. Perannya tidak hanya soal kontribusi ofensif, Kevin menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas pertahanan tim. Saat ini, Borussia Mönchengladbach berada di posisi ke-12 klasemen sementara dengan 9 poin. Konsistensi Kevin diyakini menjadi fondasi penting bagi tim untuk memperbaiki posisi di pekan-pekan berikutnya. Tugas terdekatnya adalah menghadapi Heidenheim di Voith Arena, laga yang akan menjadi ujian lanjutan bagi ketangguhan Kevin. 3. Inspirasi baru untuk sepak bola Indonesia. Kisah Kevin Dix bukan sekedar perjalanan karir di Eropa, tetapi juga representasi potensi besar pemain berdarah Indonesia di panggung internasional. Ia membawa semangat bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di liga-liga top dunia. Kehadirannya di Bundesliga kini menjadi motivasi bagi generasi sepak bola muda di tanah air yang ingin menembus ketatnya kompetisi Eropa. Lebih dari itu, sejumlah pemain lain seperti Marten Paes dan sederet pesepak bola diaspora turut memberi dukungan terhadap pencapaian Kevin yang sekaligus menjadi bukti bahwa persepak bolaan Indonesia tengah bergerak ke arah yang semakin positif. Lebih lanjut, kisah Kevin Dix menunjukkan bahwa jalur karir pemain Indonesia di kancah Eropa sebenarnya sangat mungkin ditempuh ketika ada kombinasi antara kualitas, konsistensi, dan momentum yang tepat. Kepindahannya ke Borussia Mönchengladbach bukan hanya sebuah transfer, tetapi sebuah simbol bahwa pemain keturunan Indonesia bisa mendapatkan kepercayaan di liga sekelas Bundesliga yang terkenal ketat dalam seleksi pemain. Situasi ini juga memperlihatkan bagaimana citra pemain Indonesia di mata klub-klub Eropa mulai berubah. Jika sebelumnya nama pemain Indonesia jarang dianggap sebagai opsi serius untuk liga top, kini muncul contoh konkret bahwa mereka punya kapasitas untuk bersaing. Kevin membawa standar baru, membuka pintu bagi pemain lain, dan memperlihatkan bahwa identitas Indonesia dapat hadir dengan bangga di panggung Jerman. Yang tak kalah penting, Kevin memberi pelajaran berharga bahwa perjalanan panjang, termasuk naik turun karir, bisa berujung pada titik penting ketika pemain terus menjaga etos kerja.
Dari Copenhagen ke Gladbach, dari pemain diaspora menjadi ikon baru sepak bola tanah air, ia membuktikan bahwa kerja keras selalu menemukan tempatnya. Perjalanan Kevin Dix mengingatkan bahwa setiap mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dijalani dengan tekun. Tidak ada pencapaian yang datang tiba-tiba. Semuanya dibangun dari proses, kegigihan, dan keberanian untuk terus melangkah meski jalannya tidak mudah. Kalau Kevin bisa menembus Bundesliga, liga yang begitu ketat dan penuh persaingan, kita pun bisa menembus tantangan dalam hidup masing-masing. Jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa batas terbesar seringkali hanya ada di pikiran kita. Selama terus berusaha, memperbaiki diri dan tidak menyerah, pintu yang tampak mustahil sekalipun bisa terbuka. Terus bergerak, terus berjuang, dan percaya bahwa perjalananmu juga akan menemukan momentum terobosannya.